Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh dan soleha? Semoga selalu tetap semangat untuk belajar hari ini. Dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat serta dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap? Baik, kalau begitu kita mulai saja ya. Hari ini kita akan membahas mengenai hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, dan sikap santun dan menghargai teman. Untuk lebih jelas, mari kita simak berikut ini. Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Hormat artinya berperilaku sopan. Kepada siapa kita harus berperilaku sopan? Ya, tentunya semua orang, terutama harus sopan kepada orang tua dan guru. Patuh artinya taat atau menuruti. Kita wajib menaati dan menuruti perintah orang tua dan guru selama perintah itu membawa kebaikan bagi kita. Terutama harus patuh kepada perintah Allah. Seperti gambar berikut. Nah, ini adalah gambar hormat seorang anak kepada kedua orang tuanya, berpamitan ketika hendak pergi ke sekolah. Kemudian, pada gambar kedua, ini adalah perilaku hormat kepada guru, memperhatikan guru ketika sedang menjelaskan pelajaran. Hormat dan patuh kepada orang tua. Orang tua sangat besar jasanya bagi anak. Mengapa demikian? Karena orang tua yang menjaga, merawat, dan mendidik kita hingga saat ini. Seorang ibu telah mengandung anaknya selama 9 bulan. Dengan mempertaruhkan nyawa, seorang ibu melahirkan anaknya tanpa memikirkan resiko yang ia terima. Dengan tulus, seorang ibu berjuang selama 9 bulan. Seorang ayah juga berjuang keras untuk mencari rezeki, terutama rezeki halal dan berkah. Rezeki untuk membiayai hidup keluarga. Ayah dan ibu sangat menyayangi anaknya dengan tulus. Lalu, bagaimana dengan kita sebagai anak? Sudah tuluskah menyayangi orang tua? Lalu, apa bukti ketika seorang anak sudah menyayangi kedua orang tua dengan tulus? Tentunya kita harus hormat dan patuh kepada orang tua. Itu adalah bukti ketulusan kita dalam menyayangi orang tua. Pentingnya hormat dan patuh kepada orang tua. Menghormati orang tua merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut juga birrul walidain. Hormat dan patuh kepada orang tua sangat diwajibkan dalam Islam. Setiap anak harus berbuat baik dan hormat kepada orang tua, karena orang tua adalah pintu kita menuju surga. Sikap hormat dan patuh kepada orang tua adalah perbuatan yang terpuji dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hormat dan patuh kepada orang tua dapat menjadikan kita masuk surga. Barang siapa ingin masuk surga, maka hormati dan patuhilah orang tua kalian. Karena kunci menuju surga adalah direstu orang tua kalian. alam sedunia habibina wa syafi'ilna wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma
salli wa sallim wa barik alaih kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, dalam rangka memperingati haul kali ini, saya ingin menyampaikan sedikit tausiah agama tentang berbakti kepada kedua orang tua. Sebelumnya, saya ingin bertanya, apa hukum berbakti kepada orang tua? Ada yang tahu? Wajib. Ya betul. Hukum berbakti kepada kedua orang tua itu hukumnya wajib. Kenapa demikian? Karena orang tua lah yang merawat dan mendidik kita dari kita masih di dalam kandungan hingga kita masuk kembali ke liang lahat. Orang tua kita merawat kita dengan penuh kasih sayang dan penuh cinta. Dan karena cinta itulah kita bisa terus bertumbuh hingga sekarang ini. Lalu apa bukti jika berbakti kepada orang tua itu hukumnya wajib? Bukti itu ada pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ridallahi fi ridha walidain, sukhtullahi fi sukhti walidain." Ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua dan murkanya Allah ada pada murkanya orang tua. Dari hadis tersebut jelas bahwa jika orang tua meridai anaknya, maka Allah pun meridai. Dan sebaliknya, jika kita tidak ingin membuat Allah murka, maka janganlah membuat Allah marah. Di perayaan haul kali ini, marilah sama-sama kita jadikan untuk menjadi contoh. Kita bisa berbakti kepada orang tua, lebih cinta, lebih sayang kepada Allah, lebih sayang kepada orang tua, lebih cinta kepada Allah, lebih cinta kepada orang tua, lebih patuh kepada Allah, lebih patuh kepada orang tua, dan lebih cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hormat dan patuh kepada guru. Mengapa demikian? Karena guru adalah orang yang mengajarkan kita berbagai ilmu pengetahuan dan mendidik kita sehingga menjadi orang yang mengerti dan dewasa. Guru adalah pewaris para nabi, karena melalui guru, wahyu atau ilmu para nabi diteruskan kepada umat manusia. Guru adalah ruhani bagi seorang murid. Ialah yang memberikan santapan jiwa dengan ilmu, pendidikan akhlak, dan bimbingannya. Guru juga merupakan pengganti orang tua kita di sekolah. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim diwajibkan untuk selalu hormat dan patuh kepada guru. Maka, menghormati guru berarti ia memelihara adab dan sopan santun. Mengapa kita harus hormat dan taat kepada guru? Karena guru adalah orang tua kedua bagi kita. Dia yang sudah mengajarkan kita berbagai hal dan berbagai ilmu. Dari kita tidak tahu dan menjadi tahu. Apa yang dimaksud dengan hormat dan taat kepada guru? Hormat dan taat kepada guru ialah suatu kewajiban kita sebagai seorang murid untuk menaati perkataan dan tidak menyinggung perasaannya, serta tidak menyakiti hatinya, sebagai bentuk realisasi atau perwujudan dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa hikmah dari sikap hormat dan taat kepada guru? Disayang guru, kita jadi bermanfaat, Mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat menjadi contoh anak teladan di sekolah. Dimudahkan dalam setiap ujian. Hati kita menjadi tenang. Dianugerahi nikmat yang lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara kita untuk menunjukkan sikap hormat dan taat kepada seorang guru? mentaati peraturannya, Mengerjakan pekerjaan yang diperintah. Biasa mendengarkan guru saat pelajaran. mengucapkan salam dan menciptakan saat bertemu. Mengumpulkan tugas-tugasnya tepat waktu.
Sikap santun dan menghargai teman. Makna sikap santun. Sikap santun merupakan perilaku seorang yang halus budi bahasa dan tingkah lakunya, di mana dia selalu berbicara sopan dan dengan nada rendah. Seorang yang berperilaku santun akan selalu menjaga perkataan dan tingkah lakunya, sehingga tidak menyakiti hati atau perasaan orang lain, bahkan tidak melukai fisik orang lain. Orang yang berperilaku santun akan menghargai temannya, menghargai perbedaan pendapat. Makna sikap menghargai. Menghargai berarti menghormati, mengindahkan, dan memandang penting kepada orang lain. Orang yang tidak menghargai berarti meremehkan atau tidak peduli terhadap orang lain. Jadi, jangan sampai kita menjadi orang yang tidak menghargai pendapat orang lain. Jadilah seorang yang berlapang dada dan menerima perbedaan pendapat. Contoh perilaku santun dan menghargai teman. Caranya, berbicara sopan dan tidak berteriak. Ketika teman kita berada jauh, hendaklah kita menghampiri dan mendekat, hingga berbicara kita tidak berteriak. Mengucapkan terima kasih setelah ditolong atau diberi sesuatu. Bersikap ramah pada teman atau orang lain. Tentunya bersikap ramah kepada semua orang tanpa membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lain. Meminta maaf jika berbuat salah atas kesalahan yang telah kita perbuat. Terakhir, tidak mengganggu teman atau orang lain, karena kerukunan akan tercipta ketika kita saling menghargai antara satu sama lain dan tidak mengganggu orang lain. Setelah kita menyaksikan video pembelajaran hari ini, Ibu harap kita semua dapat mengerti dan memahami materi hari ini. Bagaimana anak-anak Ibu yang soleh dan soleha? Sudah mengerti belum? Alhamdulillah. Semoga pelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Karena materi pembelajaran hari ini sudah selesai, mari kita ucapkan hamdalah, alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.